Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini kembali lagi di video pembelajaran saya yaitu Wardatut Thoibah Abror, mahasiswa YIN Kediri Prodi PAI. Oke, materi pembelajaran kali ini tentang wakaf dan hibah. Sebelum memasuki materi tentang wakaf dan hibah, saya di sini akan memberitahu atau menjelaskan tujuan dari video pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu tujuannya agar teman-teman di sini bisa menjelaskan apa arti wakaf dan hibah. Terus yang kedua, tujuannya agar teman-teman bisa mengidentifikasi apa itu wakaf dan hibah, dan yang ketiga agar teman-teman di sini bisa membedakan apa itu wakaf dan hibah. Sebelum memasuki materi pengertian wakaf atau pengertian hibah atau sejenisnya, adakah di sini teman-teman yang tahu apa itu wakaf dan apa itu hibah? Oke. Kita akan memasuki materi tentang pengertian wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang dimilikinya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu yang panjang sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariat Islam. Yaitu pengertian wakaf yaitu menyisahkan harta kita atau menyisahkan sebagian dari harta kekayaan kita untuk kepentingan umum, untuk kesejahteraan umum, untuk keperluan ibadah dalam jangka waktu panjang atau selama-lamanya. Oke, paham kan apa pengertian dari wakaf itu sendiri? Oke, kalau sudah paham, kita ke jenis-jenis wakaf. Sebelum kita memasuki materi yang mendalam, Ibu cuma mau bilang di sini dalam video pembelajaran Ibu kali ini Ibu tidak akan menjelaskan menyeluruh tentang wakaf dan hibah. Nanti kita akan nanti Ibu akan menjelaskan keseluruhan materi tentang wakaf dan hibah saat kita ada di dalam kelas ya. Nanti jadi kita lebih leluasa untuk bertatap muka, untuk lebih leluasa untuk bisa tanya jawab, atau lebih leluasa untuk bisa mendengarkan atau bisa memahami secara langsung apa itu wakaf dan hibah. Oke, Ibu akan melanjutkan materi yang tadi yaitu tentang jenis-jenis wakaf. Ada berapa sih jenis-jenis wakaf itu sendiri? Ada yang tahu teman-teman ada berapa jenis-jenis wakaf? Ya, jenis-jenis wakaf sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama ada wakaf ahli atau wakaf keluarga. Yang kedua ada wakaf khairi atau umum. Yang ketiga ada wakaf mu'abad atau selamanya. Yang terakhir ada wakaf mu'aqqas atau sementara. Nah, itu tadi jenis-jenis wakaf. Sekarang pengertian dari keempat jenis wakaf ya. Di sini ada yang tahu apa itu wakaf ahli atau wakaf keluarga? Ya, wakaf ahli atau wakaf keluarga, wakaf yang diberikan kepada anggota keluarga itu sendiri atau kerabat, yaitu tadi menyisihkan sedikit hartanya, sebagian hartanya untuk diwakafkan kepada keluarga atau
kerabatnya, gitu ya. Bisa itu anggota keluarga berupa ayah, ibu, saudara persesusuan, atau saudara kandung, atau anaknya, atau orang tua, atau semuanya bisa ya, atau kerabatnya mungkin juga bisa. Yang kedua ada wakaf khairi atau wakaf umum. Apa sih itu wakaf khairi atau wakaf umum? Di sini teman-teman ada yang tahu? Wakaf khairi atau wakaf umum yaitu wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan sekolah, atau bahkan rumah sakit. Ya, tadi itu ada orang yang contohnya ada orang yang menyisahkan sebagian hartanya untuk diwakafkan dan wakafkan itu untuk diwakafkan sebagai pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan sekolah atau rumah sakit untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Terus selanjutnya ada wakaf mu'abbad atau wakaf selamanya. Ada yang tahu pengertian dari wakaf mu'abbad atau wakaf selamanya? Oke, wakaf yang diberikan untuk orang dalam jangka waktu selamanya atau tanpa batas waktu. Contohnya kayak tadi ya, untuk pembangunan rumah sakit, pembangunan masjid, sekolah, dan sejenisnya. Kalau itu kan wakafnya dalam jangka waktu selamanya atau tanpa batas ya. Kalau emang wakafnya itu benar-benar sesuai dengan hukum atau syariat Islam. Terus yang terakhir ada wakaf mu'aqqas atau wakaf sementara. Ada yang tahu pengertian dari wakaf mu'aqqas atau wakaf sementara? Ya, wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Kayak mewakafkan mewakafkan tanah ini untuk gini-gini. Contohnya mewakafkan tanah ini tapi dalam jangka waktu segini. Nanti setelah hari ini saya tidak mewakafkan lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman contohnya. Nanti lebih jelasnya lagi bisa kita membahasnya lagi pada saat di dalam kelas atau bisa agar lebih leluasa ya. Terus apa saja sih manfaat dari wakaf? Ada yang tahu dari teman-teman di sini manfaat dari wakaf itu apa? Oke, yang pertama manfaat dari wakaf sendiri itu meningkatkan kesejahteraan. Yang dapat diartikan yaitu wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya seperti tadi mewakafkan seperti dalam jenis wakaf umum ya tadi ya, yaitu mewakafkan tanah sebagai pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau musola atau sejenisnya. Gitu. Itu kan termasuk dalam mensejahterakan masyarakat. Terus dalam pendidikan manfaat wakaf itu apa sih? Ada yang tahu? Wakaf bisa menandai beasiswa sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, yaitu kayak pendidikan, kayak wakaf itu contohnya kayak gini, saya mewakafkan harta saya sebagian harta saya ini untuk mendanai siswa ini agar bisa sekolah di sini sampai selesai atau sampai lulus gitu ya. Untuk terus selanjutnya manfaat wakaf sebagai pengentasan kemiskinan. Ada yang tahu apa itu artinya? Ya, dengan memanfaatkan hasil wakaf bisa mengurangi kemiskinan. Seperti kayak contohnya saya menyisahkan sebagian harta saya untuk diberikan atau untuk diwakafkan kepada si A untuk pembangunan rumah atau bisa saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Nah, itu kan termasuk mengurangi atau membantu mengurangi angka kemiskinan ya. Oke, dari sini ada yang ini belum memahami apa itu wakaf dari pengertiannya, manfaatnya, jenisnya. Ada ya kak teman-teman di sini yang belum paham tentang materi wakaf itu sendiri, boleh bertanya ya. Oke, baik. Sepertinya sudah paham semuanya ya. Kalau sudah paham semuanya, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang hibah. Ada yang tahu pengertian dari hibah sendiri itu apa? Atau mempunyai gambaran tentang, oh hibah itu gini, oh hibah itu gini, atau hibah itu oh gini Bu, atau begini Bu, gitu juga boleh. Silakan berpendapat ya teman-teman. Pengertian hibah yaitu, hibah adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan ketika pemberi masih hidup dan tanpa imbalan. Hibah bisa diberikan kepada siapa saja yang tidak terbatas pada keluarga atau kerabat. Hibah ini sendiri pengertiannya sama ya, hampir sama ya seperti hadiah. Mungkin kalau hadiah kan pemberiannya bisa ketika orang itu sudah meninggal. Tapi kalau dilihat dari pengertian hibah ini sendiri, pemberiannya itu sukarela dan pemberiannya itu ketika pemberi masih hidup gitu ya. Berarti kan ini salah satu dari pemberi dan penerima itu harus masih hidup gitu. Terus dari sini paham kan teman-teman pengertian dari hibah? Oke, kalau paham kita ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik hibah. Yang pertama ada karakteristik tidak bersyarat. Apa sih itu karakteristik tidak bersyarat hibah? Nah, yaitu hibah tidak mengharuskan penerima untuk memberikan imbalan apapun. Jadi ini maksudnya gini, kita memberikan tapi penerima itu jadi tidak bersyarat itu maksudnya gini ya teman-teman, kita tidak mengharuskan penerima untuk memberikan imbalan. Jadi kita memberikan hadiah kepada penerima, tapi kita tidak boleh mengharapkan imbalan apapun dari orang yang kita kasih tadi. Yang kedua, karakteristik hibah yaitu dilakukan sewaktu hidup. Yaitu hibah dilakukan ketika pemberi masih hidup, berbeda dengan warisan yang dibagikan setelah kematian. Yaitu hibah ini, jadi gini, hibah ini diberikan ketika kita pemberi masih hidup. Kayak si A mau memberikan hibah kepada si B, tapi si B ini sudah tidak ada. Apakah itu termasuk karakteristik hibah teman-teman? Tidak ya, karena di sini karakteristik hibahnya ketika pemberi masih hidup, berbeda dengan warisan. Kalau warisan kan pemberiannya setelah kematian. Yang ketiga, karakteristik hibah yaitu tidak dapat ditarik kembali. Yaitu setelah diberikan, hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali dalam keadaan tertentu seperti penipuan. Kayak gini ya, kayak kita memberikan hibah kepada si A, si A memberikan hibah kepada si B. Nanti si A tidak boleh menarik lagi pemberian hibah yang akan diberikan si B, kecuali itu dalam bentuk konteks penipuan, gitu ya. Dari sini paham ya teman-teman karakteristik dari hibah? Oke, kalau paham, di sini materinya yaitu tentang perbedaan wakaf dan hibah. Apa sih Bu perbedaan dari wakaf dan hibah? Bukannya
itu sama-sama menyisahkan harta sebagian harta kita ya. Ya, kalau ditelisik lebih dalam lagi emang artinya sama ya teman-teman, tapi di sini wakaf dan hibah juga memiliki perbedaan dari tujuan, kepemilikan, sifat, dan pelaksanaannya. Tujuan dari perbedaan dari tujuannya. Kalau wakaf kan ibadah atau kesejahteraan umum ya. Kalau untuk hibah itu sukarela tanpa imbalan gitu ya. Kalau dari kepemilikannya yaitu wakaf, perbedaannya yaitu wakaf tidak dapat dijual atau diwariskan. Kalau hibah, kita sudah menerima hibah. Nah, hibah itu sendiri dapat disisihkan dan dapat dimiliki penerima. Jadi dari tujuan dan kepemilikan saja kita sudah tahu ya teman-teman perbedaan dari wakaf dan hibah. Nah, selanjutnya dari sifat. Apa sih perbedaan wakaf dan hibah dari konteks sifat? Yang pertama tentang wakaf. Wakaf yaitu permanen atau sementara. Jadi wakaf itu bentuknya yaitu permanen atau sementara. Nah, kalau hibah itu permanen dan tidak dapat ditarik kembali. Gitu ya teman-teman. Karena dari perbedaan dari pelaksanaan wakaf dan hibah. Kalau wakaf yaitu sesuai dengan syariat Islam. Kalau hibah tidak terikat syariat tertentu, jadi bisa kapan saja gitu ya. Kalau bisa kapan saja dan bisa apa saja. Dari wakaf juga bisa kapan saja dan juga bisa apa saja. Tapi perbedaan di wakafnya yaitu kalau di wakaf kan kita harus benar-benar sesuai dengan syariat dan ketentuan syariat Islam gitu ya. Dari perbedaan sendiri dari tujuan, kepemilikan, sifat, dan pelaksanaan. Apakah teman-teman di sini ada yang belum paham dari perbedaan wakaf dan hibah itu sendiri? Oke, paham ya. Kalau paham, Ibu akan menarik kesimpulan dari materi wakaf dan hibah. Kesimpulannya yaitu, wakaf dan hibah adalah dua konsep yang penting dalam pembagian harta dalam Islam yang memiliki tujuan dari karakteristik yang berbeda. Wakaf lebih difokuskan untuk kepentingan umum atau ibadah, sementara hibah pemberian sukarela yang bersifat pribadi atau pemahaman yang baik mengenai kedua atau pemahaman yang baik mengenai wakaf dan hibah. Kedua konsep ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penyaluran harta dilakukan dengan cara yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat atau sesama yang lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi wakaf dan hibah. Seperti yang Ibu bilang di awal tadi bahwa video pembelajaran wakaf dan hibah ini tidak menyeluruh ya teman-teman. Nanti kita akan membahas lebih menyeluruh lagi ketika kita ada di dalam kelas. Jadi ini seperti ringkasan materinya saja ringkasan materi mengenai wakaf dan hibah. Nanti teman-teman bisa lebih paham lagi ketika Ibu menjelaskan di dalam kelas, insya Allah ya. Nanti juga kita di dalam kelas bisa tanya jawab secara langsung, terus bisa berinteraksi secara langsung. Tidak seperti ini. Mungkin kalau seperti ini Ibu yang bisa berinteraksi kepada kalian, tapi kalian nanti lebih susah ya berinteraksi dengan Ibu. Oke, baik
Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.